Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Permata Motor. Di video kali ini saya mengerjakan motor Mio M3. Nah, jadi beberapa bulan lalu motor ini akinya pernah drop. Jadi akinya itu walaupun aki baru, pada saat jarak sekitar 200 meter akinya langsung lobet tiba-tiba. Walaupun aki baru ya. Dan ternyata penyebabnya adalah kiproknya yang koslet atau yang rusak ya. Nah, sudah saya ganti, motornya bagus, normal. Nah, sekarang ini masalahnya lain lagi. Motor ini masuk lagi ke bengkel dan masalahnya bukan itu ya. Nah, di sini tadi saya sudah cas akinya karena pada saat yang punya pakai motornya ini tiba-tiba mogok ya, dan setelah saya cek akinya, ternyata teman-teman akinya ini lobet. Ya, akinya lobet dan saya cas. Nah, dan jika akinya lobet, harusnya jika sistem kelistrikannya normal pada Mio M3, walaupun tanpa aki motornya bisa hidup ya. Nah, di sini tadi saya ingin hidupkan tanpa aki. Pada saat saya cas akinya saya ingin hidupkan, ternyata motornya tidak bisa hidup. Dan saya cek pengisian dari kiprok. Jadi saya cek pengisian dari kiprok ya. Saya kontak dulu. Saya cek pengisian dari kiproknya di sini. Ini kabelnya ya. Ini saya cek seperti ini. Jadi dalam posisi kontak on, ini saya starter kaki. Nah, teman-teman lihat di sini, ini menyala ya. Nah, jadi jika seperti ini saya bisa menganalisa bahwa kiproknya masih bagus. Nah, karena ini masih mengisi. Ya, ini kabel positifnya dan kabel negatif. Nah, jadi kita gunakan ke balon seperti ini. Kita pasang di sini dan satunya lagi di sini. Jangan di sini. Kalau di sini walaupun tidak starter tetap nyala. Jadi harus di sini. Oke. Setelah saya cas akinya dan akinya casnya sudah full, saya tes pasang kabel aki ini seperti ini. Lalu saya kontak di bagian kilometer sini teman-teman, normal ya. Dan pada saat saya hidupkan, starter tangan hidup, motornya digas bagus hidup ya. Pada saat saya cabut satu kabel akinya, kabel aki yang negatifnya atau kabel massa. Nah, jadi motornya sementara langsam saya cabut ini, motornya tiba-tiba langsung mati. Jadi motornya ini tidak bisa hidup tanpa aki. Sebelumnya itu tanpa aki bisa hidup dan sekarang sudah tidak bisa. Dan setelah itu saya cek lagi pengisiannya, ternyata masih normal pengisian. Dan saya coba lagi pasang kabelnya di aki, lalu saya coba hidupkan. Dan apa yang terjadi? Jadi pada saat saya coba hidupkan tadi, tiba-tiba di bawah tangki ini berasap, dan ternyata pada saat di sini berasap, motornya sudah tidak bisa hidup. Pompanya juga tidak hidup ya. Di sini saya perlihatkan teman-teman, saya pasang kabel akinya. Nah, ini nyala. Klakson normal. Namun motornya itu tidak mau hidup. Sebelumnya tadi pertamanya hidup, dan setelah saya cabut kabel aki mati, lalu saya pasang lagi dan tidak mau, sudah tidak mau hidup. Dan di sini sudah berasap seperti orang merokok, dan baunya itu sangat tidak enak ya, berbau hangus. Nah, di sini saya perkirakan ecunya yang terbakar teman-teman. Nah, saya akan coba untuk buka kapnya dulu, kita lihat apakah ada yang koslet ya. Jadi saya akan perlihatkan kepada teman-teman apa yang terbakar itu, karena tadi saya tidak sempat merekam pada saat terjadi korsleting di bagian ini. Oke, saya buka dulu ya. Ya, di sini teman-teman sudah saya buka kapnya bagian kanan, samping, belakang. Nah, di sini ecunya letaknya itu di sini. Ya, ini. Oke, di sini dia teman-teman sudah tercabut ya. Oke, teman-teman, jadi ternyata di sini setelah saya lihat ecunya tidak ada yang bermasalah dan tidak berbau hangus juga. Berarti ada kemungkinan yang hangus tadi itu yang saya cium bukan ini. Jadi ada kemungkinan yang berasap itu bukan ecu, melainkan pompanya. Jadi kita akan lihat dulu. Kita akan cek. Di sini saya akan buka dulu tangkinya ya teman-teman, dan saya akan cek dulu pompanya. Karena di sini tidak ada tanda-tanda
ecunya itu meledak atau bengkak, tidak ada ya. Oke, karena di sini kalau kontaknya saya on kan, akinya dalam keadaan aki terpasang, pompanya itu tidak hidup. Jadi awalnya hidup ya, dan setelah saya cabut kabel akinya dan saya coba hidupkan lagi kembali, saya pasang kabel aki, ini sudah tidak mau hidup dan timbul asap dari bawah tangki. Jadi ada kemungkinan bagian full pump yang berasap ya. Kita akan buka dulu tangkinya. Oke teman-teman, di sini sudah saya bongkar kapnya, joknya sudah saya buka juga, dan tangkinya ini sudah saya buka. Dan setelah saya cek teman-teman, ternyata ini baik-baik saja ecunya. Jadi ecunya ini masih bagus, tidak ada sama sekali yang terbakar, jadi ini aman. Dan setelah saya cek pada bagian full pump teman-teman, pada bagian full pump ternyata bagian di sini yang terbakar, yang saya katakan tadi yang berasap itu, yang berasap pada bagian IC-nya. Ini ada bocor sedikit ini. Ini jadi saya lihat ini tidak rata, ada agak bengkak ya, berbiji di sini, dan saya gosok-gosok seperti ini, dan ternyata di sini semakin lama semakin berlubang, dan ternyata yang hangus itu ini. Dan saya cium pun baunya itu bau karet yang terbakar ya, karena kebetulan pada bagian IC-nya ini yang putih-putih adalah karet, sejenis karet. Nah, jadi yang terbakar itu pada bagian ini. Makanya full pumpnya tidak bunyi karena ini yang korslet. Kita akan buka dulu karetnya. Kita lihat di sini apakah benar-benar terbakar. Nah ini teman-teman, ada merah-merah ya, ini hangus, yang merah-merah ini hangus. Nah ini dia. Ini ada merah-merah ini teman-teman, ini hangus teman-teman. Ini kita cungkil saja ini. Jadi pada bagian inilah korslet. Jadi yang hangus itu pada bagian ini teman-teman ya. Ini juga ya. Ini namanya IC full pump. Oke teman-teman, jadi saya akan buka dulu bensinnya. Saya akan pindahkan dulu di jerken agar lebih mudah untuk membuka IC-nya. Oke teman-teman, di sini bensinnya dari tangki sudah saya pindahkan ke jerken. Oke, dan saya akan buka saja full pumpnya. Sini menggunakan kunci L ya. Jadi di sini saya bersyukur sekali karena ternyata yang terbakar itu bukan ecunya, melainkan IC-nya. Jadi IC itu tidak terlalu mahal harganya ya teman-teman. Kita buka dulu full pumpnya. Oke. Oke teman-teman, di sini sudah terbuka full pumpnya. Oke teman-teman, di sini saya coba lihat dulu. Nah ini teman-teman lihat di sini. Ini yang agak kemerah-merahan ini adalah karet-karetnya yang hangus terbakar. Ya teman-teman.
Kita coba cek. Di sini ya, baunya saya cium ini seperti hewan-hewan yang terbakar seperti belalang. Jika teman-teman tahu belalang, nah jika terkena api itu baunya seperti itu. Ini jadi bau hangus ya. Ini baunya sangat menyengat ya. Jadi alhamdulillah yang bermasalah itu bukan ECU-nya, melainkan IC-nya teman-teman. Ya di sini. Nah inilah dia teman-teman yang pada bagian yang bengkak itu ini yang terbakar ini terbakar ini hangus ini ya, ini hangus. Dan saya sudah cek pada bagian soketnya, soket full pump yang masuk ke sini. Jadi ini soket full pump atau soket AC-nya yang masuk ke sini itu ada 2 kabel ya, ini ada 2. Nah setelah saya cek ternyata tidak ada yang korslet, karena satu positif satu negatif, namun tidak ada yang korslet. Saya menggunakan multitester. Nah di sini saya menggunakan multitester seperti ini teman-teman. Di sini saya tusuk jarum, saya tes menggunakan multitester dan tidak korslet, aman. Jadi intinya pada bagian jalur kabelnya ini aman ya teman-teman. Jadi yang bermasalah itu ya di sini ya, IC-nya teman-teman. Oke, di sini ini saya cungkil-cungkilin ini IC-nya. Jadi IC-nya ini yang kotak hitam ya, yang kotak hitam. Ini yang kotak hitam ini. Ini hancur, ini hangus teman-teman ya. Jadi makanya akinya itu lobet karena ini yang korslet. Ini korslet dan membuat aki itu sampai lobet. Ini baunya hangus ya. Oke teman-teman, solusinya ya teman-teman jika punya IC seperti ini bisa digunakan, namun jika tidak punya ya teman-teman ganti saja IC-nya ini. Jadi jika teman-teman punya IC yang ini yang berupa kotak hitam kecil ini, teman-teman ganti. Namun jika tidak punya bisa diganti dengan ininya. Oke teman-teman, di sini sudah saya belikan IC-nya. Ini IC full pump Myoji. Oke, kita buka dulu. Ya, isinya seperti ini. Oke, dan di sini ada karetnya. Ini terpasang di sini ya. Sekarang kita buka dulu kabelnya. Jadi rotaknya tidak perlu dibuka ya teman-teman. Oke, kita cabut soket kabelnya di sini. Kita perhatikan dulu warnanya, warna merah, warna kuning, dan warna yang ini tidak terlalu kuning ya. Oke, kita buka dulu yang warna merah. Di sini ada pengancingnya teman-teman. Nah di sini ini tekan ke bawah, lalu ditarik. Oke, kita jungkil di sini yang hitam ini. Ini bisa terbuka ya. Jungkil saja ke atas. Seperti ini, teman-teman. Kita jungkil. Oke. Ini teman-teman sudah tercabut ya. Oke, di sini sudah terbuka. Sekarang kita cungkil di sini teman-teman.
Oke, di sini kita cungkil. Oke, di sini tertarik lagi dan sudah keluar. Di sini sangat kotor, jadi jangan lupa dibersihkan ya. Oke, kita semprot. Oke, sudah bersih. Sekarang kita pasang IC yang baru. Oke, di sini karetnya yang lama besar ya, dan yang baru ini kecil, jadi kita gunakan yang ori saja. Kita gunakan karet yang ori. Oke, di sini jangan lupa kita oleskan dulu pelumas di sini oli ya pada hasilnya agar masuknya itu lebih mudah. Sedikit saja ya teman-teman. Lalu kita masukkan. Nah, ini kita dorong ya. Kita paskan di sini. Lalu kita dorong. Oke. Lalu penahannya ini kita tekan ke dalam agar menahan. Nih, seperti ini. Nih. Masukkan sampai bunyi klik. Oke teman-teman, jika sudah, kita pasang lagi ini. Oke, tinggal kita masukkan saja di sini, kita paskan. Oke, kita dorong teman-teman ke dalam. Ya, sudah masuk. Nah, ini kabelnya lagi kita rapikan. Kita rapikan seperti ini. Oke, jadi cara pasangnya seperti itu ya, dan susunan kabelnya seperti ini. Di sini warnanya ini, sini agak kekuningan, dan yang paling atas itu warna merah. Nih, warna kabelnya di sini seperti ini. Oke, sekarang tinggal dipasang di tangkinya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita pasang kembali di tangkinya, full pumpnya. Sebelum itu kita lem dulu di sini agar tidak terjadi kebocoran. Oke, sekarang kita pasang full pumpnya di sini. Oke, ini kita masukkan teman-teman. Oke, dan arahnya ini ke sini ya, ke depan. Ini ada penahannya. Sekarang kita pasang bautnya. Oke, sudah terpasang. Ya, di sini dia teman-teman, sudah saya cabut ya, karena saya di sini penasaran kenapa bisa IC-nya itu berasap atau hangus atau terbakar. Jadi di sini saya penasaran, saya cek, saya tes satu pasang. Jadi saya tes pasang satu kabel aki, kabel positif, dan dalam keadaan kontak off ya, jadi kontak itu mati. Dan di sini ecunya sudah saya lepas juga teman-teman untuk mengamankan. Ecu sudah saya lepas, soket injektor sudah saya lepas, soket sensor TP ini sudah saya lepas. Oke, dan
Ini pada bagian bendik starternya juga sudah saya cabut, dan di sini pada saat saya sentuhkan kabel positif, kabel negatif akinya sini, teman-teman lihat di sini. Nah, ini nyala ini. Oke, saya matikan dulu lampunya agar lebih jelas. Oke, di sini saya sentuhkan seperti ini. Nih, teman-teman lihat di sini menyala, terjadi korslet. Ini. Nih. Ya. Jadi makanya akinya ini walaupun aki baru ya tetap lowbat karena terjadi korsleting. Sini saya penasaran karena pada saat korslet ada suara. Saya tidak tahu suaranya itu di mana, teman-teman. Yang jelas bukan pada bagian sensor TP, bukan juga pada bagian injektor, bukan juga pada bagian dinamo starter, karena arus positif ke dinamo starter ini sudah saya lepas. Ini bendiknya sudah saya lepas, sudah saya cabut ya. Ini tidak mungkin stromnya itu sampai ke dinamo starter. Namun di sini masih korslet ini. Ini pasti ada yang korslet. Oke, jadi saya akan cari telusuri semua apa kira-kira penyebabnya, dan pada saat saya menemukannya saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi di sini teman-teman perhatikan lagi baik-baik. Teman-teman perhatikan lagi baik-baik, ini saya sentuhkan lagi kabelnya. Ini menyala ya, teman-teman lihat. Dan pada saat ini saya sentuhkan ada bunyi tek tek tek, dan yang bunyi itu ternyata pada bagian baknya sini. Kenapa saya mau tahu seperti itu? Karena di sini pada saat saya cabut soketnya dari spool, jadi ini kabel dari bawah, dari alternatornya atau spoolnya. Pada saat saya cabut arus pengisiannya ini, dua kabel warna putih ini saya cabut dulu. Nah, di sini sudah tercabut ya, ini teman-teman lihat. Dan saya tes lagi di sini. Nah, ini aman ini teman-teman. Ini aman. Tidak ada nyala-nyala api lagi seperti tadi ya. Jadi ini aman. Berarti yang bermasalah pada bagian spool. Jadi saya akan cek dulu pada bagian spoolnya. Saya akan buka ini. Saya akan buka magnetnya dan saya akan cek spoolnya apakah ada gulungan spool yang hangus. Ya, karena terjadi korsleting ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini magnetnya sudah terbuka. Dan di sini sangat kotor sekali. Ini banyak sekali kotorannya, debu-debu. Ini banyak debu. Jadi di sini tuh sangat kotor ini. Teman-teman lihat, ini sangat kotor. Jadi ini harus dibersihkan ya. Dan juga di sini sangat kotor teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini sangat kotor. Nah, ini semua ini harus dibersihkan. Jadi ini harus dibersihkan teman-teman. Ya teman-teman, di sini saya tadi sudah belikan spool yang baru. Jadi saya sudah beli spool yang baru dan saya coba pasang satu soketnya seperti ini. Dan saya tes, ternyata itu masih menyala teman-teman, masih ada api. Nah, jadi saya sudah pastikan bahwa spoolnya ini tidak rusak. Jadi spoolnya saya akan pasang kembali yang ini yang lama. Saya tidak akan ganti karena harganya cukup mahal ya, lebih 200. Jadi saya tidak ganti karena ini masih bagus. Jadi jika masih bagus teman-teman tidak usah ganti karena kasihan yang punya motor. Oke, jadi saya akan pasang kembali ini. Dan tadi IC-nya juga teman-teman sudah lihat, sudah saya ganti dan tinggal dipasang tangkinya. Jadi saya akan pasang kembali spoolnya di sini dan magnetnya dan pasang tangki, dan saya akan coba hidupkan. Namun di sini soketnya saya buka. Kenapa saya buka? Karena pada saat ini terbuka teman-teman, nah, apinya di sini hilang. Teman-teman lihat di sini dalam keadaan terpasang kabel spoolnya. Nah, lalu saya sentuhkan di sini kabel bodinya yang di aki. Nih teman-teman lihat. Nah, ini tidak ada api yang keluar. Sama sekali tidak ada percikan api. Ini dalam posisi kontak off ya, atau mati. Nah, sekarang saya coba pasang ini. Nah, ini sudah terpasang teman-teman. Dan sekarang saya coba tes lagi di sini. Teman-teman perhatikan. Nah,
ini muncul api ya. Ini ada api, berarti spoolnya tidak rusak, dan yang bermasalah adalah kiprok. Nah, yang bermasalah adalah kiproknya. Analisa saya kiprok. Kenapa saya curiga di kiprok? Karena pada saat saya hidupkan pakai aki, motornya hidup sebelum IC-nya terbakar. Namun pada saat kabelnya saya cabut, ini tidak bisa hidup. Jadi tanpa aki tidak bisa hidup, seharusnya bisa. Jadi saya nanti akan rakit kembali tangkinya dan spoolnya. Nah, saya akan pasang apakah motor ini bisa hidup tanpa aki. Jika tidak bisa hidup, berarti yang rusak adalah kiprok. Jadi saya akan perlihatkan nanti seperti apa hasilnya. Oke teman-teman, di sini tangkinya sudah saya pasang, akinya juga, dan spoolnya sudah saya pasang. Nah, di sini soket ciprosnya saya tidak pasang karena pada saat saya pasang di sini menyala seperti tadi. Jadi saya tidak mau, karena jangan sampai saya pasang dan membuat IC-nya rusak. Jadi saya tidak pasang. Saya tidak pasang soket kiprok. Namun kita akan cek dulu spoolnya apakah masih bagus. Kita hidupkan dulu motornya. Kita kontak. Teman-teman, di sini full pumpnya sudah bagus, sudah bunyi ya. Tuh, teman-teman dengarkan sendiri, sudah hidup. Oke, motornya hidup. Kita tes di sini. Di soket spoolnya kita tes arusnya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman saya pasang dan lampunya ini menyala dengan terang, berarti spoolnya masih bagus. Oke, ini. Sekarang kita pasang kembali. Oke, teman-teman. Sekarang kita cek dulu kabelnya yang warna merah dengan hitam. Nah, kabel yang warna merah dengan yang hitam. Kita cek, kita kontak dulu. Lalu kita colok ini di sini, satunya di merah, satunya di hitam. Jika menyala berarti kabel dari aki itu masih bagus. Nah, ini menyala. Ini menyala. Ini. Nah, berarti kabel yang warna merah ini yang dari aki masih ada strumnya. Kabelnya tidak putus, jadi aman. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kiproknya, teman-teman. Sekarang saya akan coba pasang ini. Oke, jadi di sini saya buka dulu ya satu kabel aki. Oke, teman-teman, di sini sudah saya buka akinya, bot akinya. Sini sudah saya buka bot akinya, ya. Dan kontaknya sudah saya pasang, dan juga ini soket kiproknya sudah saya pasang. Oke teman-teman, sekarang kita coba cek pengisiannya di sini starter. Kontaknya di hit on kan dulu ya. Kontaknya sudah on. Sekarang kita cek starter. Nah, teman-teman lihat di sini menyala ya. Nah, di sini menyala. Kiprok ini masih mengisi, tapi kiprok ini tidak dapat menghidupkan motor pada saat motor tidak memiliki aki. Berarti kiproknya ini tidak bagus. Memang masih bisa mengisi, tapi terjadi korsleting di bagian kiprok ini, sehingga kiprok ini tidak bisa menghidupkan motor tanpa aki ya. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini. Saya sentuhkan sini masih ada api ya. Di sini saya matikan dulu kontaknya. Lalu kita tes di sini. Sini lihat ini teman-teman. Masih ada aki yang menyala, masih ada api, percikan api ya. Nih. Nah, sementara ini kontak terpasang. Nah, saya akan cabut. Saya cabut soketnya dan saya tes lagi. Nah, ini sudah tidak ada. Berarti kiprok ini bermasalah. Oke, jadi kiprok ini harus diganti ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang saya akan ganti kiproknya. Saya buka dulu kiproknya ya. Jadi saya mengerjakannya di malam hari karena pada saat siang itu saya agak sibuk, jadi saya lanjutkan di malam hari. Sini kita buka menggunakan kunci 8.
Oke teman-teman, di sini sudah terbuka ya. Oke, di sini sudah ada yang baru teman-teman. Kita lihat yang baru. Ini yang original ya. Saya belinya yang original, kode 2PH. Jadi kiprok yang keluaran 2016 ke atas itu modelnya seperti ini. Namun kiprok yang keluaran dari 2016 ke bawah modelnya tidak sama dengan ini ya. Oke, dan kita akan ganti yang ini. Oke, jadi kita akan ganti yang lama menggunakan yang baru. Dan kita akan tes kembali. Oke teman-teman, kita pasang saja langsung di sini. Oke teman-teman, di sini saya akan coba colok kiproknya teman-teman. Kita akan coba pasang soketnya di sini. Lalu kita cek apakah masih ada api yang keluar di aki. Sekarang kita akan cek. Saya akan matikan dulu lampu kameranya. Oke, kita akan lihat. Kita akan lihat teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini. Apakah ada percikan api? Ini tidak ada sama sekali percikan api teman-teman. Coba ditutupkan begini supaya gelap lagi. Ya, ini teman-teman sudah gelap. Nih, teman-teman lihat di sini tidak ada percikan api ya. Jadi sangat berbeda dengan kiproknya yang lama. Ini dalam keadaan terpasang dan ini dalam keadaan kontak off ya. Nih. Jadi teman-teman perhatikannya, sebelumnya itu pada saat disentuhkan seperti ini keluar api, dan setelah kita ganti yang baru ini tidak ada keluar api sama sekali ya teman-teman. Nah, ini dalam keadaan kontak off. Jika kita kontak on itu barulah ada api. Oke teman-teman, sekarang kita kontak on. Nah, jika di kontak on maka akan keluar api karena adanya komponen yang berfungsi. Nih. Nah, teman-teman lihat ada api ya. Kenapa ini bisa keluar api? Karena ada komponen yang berfungsi. Contohnya saja full pump yang berfungsi, makanya di sini ada api. Namun jika kontaknya di off kan, maka apinya itu hilang, percikan bunga api itu hilang. Ini hilang. Ini udah hilang. Kenapa bisa hilang? Karena kiproknya ini normal. Nah, jika dalam keadaan ada api dalam keadaan kontak off, maka pada saat motor itu disimpan lama, akinya akan lowbat sendiri. Kenapa? Karena ini ada api di aki atau percikan bunga api karena diakibatkan oleh adanya pemakaian strom yang digunakan oleh kiprok yang rusak ya, sana kiproknya yang rusak. Oke teman-teman, di sini soket kiproknya sudah saya pasang dan akinya juga sudah saya pasang. Sekarang saya akan hidupkan. Setelah motornya hidup, saya akan buka akinya. Jadi nanti ketika motornya sudah hidup, saya akan buka satu kabel aki atau baut akinya. Nah, jika motor tetap hidup, maka motornya pada sistem pengisiannya sudah normal ya. Oke, kita coba hidupkan. Pompanya sudah bunyi ya teman-teman. Nah, sekarang motornya di sini sudah hidup ya. Sekarang kita akan buka satu kabel di sini. Kita akan buka di sini. Nah, jika motornya tidak mati berarti motornya sistem pengisiannya sudah normal. Sekarang kita cabut. Nah, teman-teman lihat ini. Walaupun kabel akinya saya cabut, motornya tidak mati ya. Jadi motornya tidak mati walaupun kabel akinya saya cabut. Oke. Jadi itulah penyebab aki motor Mio M3 sering lowbat ya, disebabkan oleh kiprok yang rusak. Dan kerusakan kiprok mengakibatkan IC-nya menjadi rusak juga ya, atau terbakar. Oke, jadi jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like-nya, share, dan subscribe video ini.
agar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.